Pengajian tafsir Al-Jilani ya sudah sampai pada surat At-Taubah 111 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqun fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah wastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya ini sudah membahas soal bagaimana Allah memberikan balasan terhadap orang-orang yang telah berjuang membela agamanya dengan ikhlas. Jadi ayat ini ya sebagai dasar bahwa siapapun yang berjuang ya membela, menjaga agama ya, pasti Allah akan memberikan limpahan balasan baik di dunia dan di akhirat. Nah, ayat ini sebagai argumentasi tentang bagaimana Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya Allah yang memiliki segala keagungan, Allah yang maha lembut, ya Allah yang memiliki alam semesta. Ishtaro, ya Ishtaro itu makna dasarnya adalah membeli, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan penafsiran istabdala, yaitu mengganti ya. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala ya mengganti. Kalau tekstualnya ya, Allah, sesungguhnya Allah itu ya istaro ya. Istabdala, yaitu memberikan balasan minal mukminin, dari orang-orang mukmin, anfusahum, pada diri mereka gitu. Jadi Allah ya akan memberikan balasan kepada orang-orang mukmin ya, baik terkait dengan jiwa raganya ya. Jiwa raganya itu kalau zaman Nabi ya itu kan perang ya. Mungkin secara materi dia tidak bisa membantu Nabi dengan materi. Ya, punyanya jiwa raga. Ya, kalau ada perang dia paling depan gitu. Mati tidak takut karena yakin mati perang di jalan Allah pasti mati syahid gitu. Nah, di zaman sekarang konteksnya sudah berbeda. Untuk berjuang di jalan Allah tidak harus perang fisik, tapi kita menjaga ya tempat-tempat syiar, tempat-tempat dakwah yang di situ mengajarkan nilai-nilai agama Islam ya sebagai tugas untuk menjaga agama, untuk syiar agama. Maka sekalipun dia hanya membantu dengan tenaga, ternyata di sisi Allah diberikan apresiasi, diberikan balasan. Al-faniyah fi anfusiyah, yaitu ya orang yang sudah fana terhadap dirinya. Artinya orang yang berjuang di jalan Allah didasari dengan keikhlasan.
Jadi alfaniyah fi anfusihya itu dengan kata lain dia berjuangnya dengan ikhlas walaupun hanya dengan tenaga. Sekedar nyapu tapi ikhlas. Ini istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ya berbuat sesuatu tapi didasari dengan keikhlasan, ini pasti Allah istabdala, Allah pasti mengganti. Nah, maka di sini alfaniyah fi anfusihya, ini orang yang sudah fana. Orang yang sudah fana terhadap dirinya itu tidak punya hitung-hitungan. Kalau orang yang punya hitung-hitungan itu belum fana terhadap dirinya. Saya berbuat ini dapat apa? Saya melakukan ini dapat apa? Nah, ini belum alfaniyah fi anfusihya. Tapi kalau orang yang sudah fana, fana itu artinya sudah meruntuhkan egonya, keakuannya. Oh iya, saya ini berjuang di jalan Allah. Kalau dasarnya ikhlas, pasti nanti kembalinya ke dalam diri saya. Barokahnya itu akan kembali pada diri saya. Gitu. Nah, ini jadi alfaniyah fi anfusihim itu seorang yang sudah fana terhadap dirinya. Jadi artinya apa yang dilakukan semata-mata karena Allah. Ini yang istimewa. Kemudian wa amwalahum, dan orang yang berjuang dengan hartanya. Ya, dia diberikan kedudukan oleh Allah. Kemudian dari kedudukannya itu dia memperoleh rezeki. Nah, rezekinya ya, selain digunakan untuk nafkah keluarga, juga digunakan untuk berjuang di jalan Allah secara ikhlas. Maka orang-orang yang seperti ini juga pasti akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan orang yang istilahnya berjuang dengan hartanya tapi punya orientasi dan tujuan politis gitu. Ya, bantu misalkan satu semen, ya, kemudian minta difoto terus diviralkan. Nah, itu. Ya, ini namanya dia tujuannya bukan karena Allah, tapi memanfaatkan ini untuk dirinya sendiri. Nah, ini namanya belum fana. Kalau orang yang sudah fana terhadap dirinya ketika dia menyumbangkan hartanya, ya dia merasa harta ini titipan Allah. Ketika misalkan ditasarufkan, digunakan untuk membangun pesantren, masjid, musola, madrasah dan lainnya, ini memang sudah tanggung jawab. Gitu. Jadi tidak perlu publikasi, tidak perlu ya pengen tenar gitu. Karena sudah ikhlas. Kalau ikhlas itu tidak perlu makhluk. Gitu. Kalau yang belum ikhlas itu masih perlu perhatian makhluk. Pengen dilihat makhluk gitu. Jadi ciri-ciri orang yang berjuang dengan jiwa raganya yang ikhlas, dengan hartanya yang ikhlas, ya dia tujuannya hanya Allah. Tidak kepada makhluk. Makhluk bukan sebagai tujuan. Tapi berbeda dengan orang yang menjadikan makhluk sebagai tujuan, sulit untuk mencapai keikhlasan. Maka orang-orang yang berjuang dengan jiwanya, jadi berjuang di jalan Allah itu ya bisa dengan tenaga, jiwa raganya dan hartanya. Artinya untuk berjuang di jalan Allah itu jangan pernah minder gitu ya. Allah memberikan keleluasaan, mampunya tenaga ya bismillah dengan tenaga. Mampunya harta ya bismillah dengan harta. Apa balasan bagi mereka? Lahum bagi mereka al jannata, yaitu memperoleh surga. Surga itu simbol kenikmatan, al-baqiyah yang kekal.
Orang yang mendapatkan surga berarti orang yang mendapatkan kesenangan yang kekal. Waladah al-mustamirah, yaitu kenikmatan yang terus menerus, ad-daimata, yang langgeng, ya, batliha, itu sebagai gantinya. Ya, orang yang mendapatkan surga dari Allah itu berarti orang yang memperoleh kesenangan dan kenikmatan yang terus menerus. Itu jadi artinya surga itu ya simbol kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqatiluna, ya, kenapa mereka mendapatkan surga? Yuqatiluna, mereka berjuang, mereka berperang, ya. Kalau konteks zaman dulu yuqatiluna itu artinya perang. Tapi di zaman sekarang ya yuqatiluna itu dia berjuang di jalan Allah, ya, melalui sebuah wadah lembaga-lembaga yang visi misinya untuk kalimatillah, ya, itu termasuk yuqatiluna fi sabilillah, di jalan Allah. Fayaktuluna, ya, dan mereka berjuang. Ya, berjuang itu bisa melawan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Hawa nafsu apa sih? Ya, riya. Riya ini kan hawa nafsu yang harus diperangi. Orang menjadi tidak ikhlas itu kan gara-gara riya. Maka riya ini sebagai pemicu, ya, terhadap ditolaknya amal, maka riya ini juga harus dilawan. Fayaktulun, harus dilawan. Riya, ujub, takabur, ya, dan lain-lainnya ini harus dilawan. Ini namanya fayaktulun. Wayuktalun, gitu. Dan mereka yuktalun, ya, dibunuh. Ini artinya kalau dia mati pada saat berjuang di jalan Allah, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Tapi kalau seorang salik yang berhasil menundukkan, mematikan hawa nafsunya, maka di sini ayyasiluna ila darajatis syuhada, yaitu mereka telah mencapai pada derajat syuhada, yaitu orang-orang yang syahid. Alladzina hum ahya'an indallah. Orang-orang syahid ini mereka senantiasa hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yurzakuna, mereka mendapatkan rizki min mawaidi afdalihi, ya, dari limpahan anugerah Allah Subhanahu ta'ala. Farihuna, mereka penuh dengan kesenangan. Wa'dan alaihi, ya. Kenapa mereka mendapatkan fasilitas seperti itu? Wa'dan, ya, sebagai janji, alaihi, atasnya. Hakon, secara benar. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran ini, bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah secara ikhlas, baik dengan tenaga maupun harta, tapi catatannya ikhlas, pasti akan dibalas oleh Allah, yaitu mendapatkan surga. Dan ini sudah dijelaskan, wa'dan alaihi haqqan, ini adalah janji yang hak, janjinya Allah yang tidak pernah diingkari. Janji yang hak fit Taurat, di dalam kitab Taurat, ya, di Taurat juga disebutkan wal Injil dan Injil. Taurat itu Yahudi, Injil itu, ya, Nasrani, Kristen. Wal Quran dan Al-Quran. Jadi semua kitab-kitab suci sudah menjelaskan soal keutamaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di Taurat, Injil, Quran semua dibahas. Waman, dan barang siapa aufa, yang telah memenuhi bi'ahdihi, dengan janjinya, minallah, dari Allah. Jadi orang yang konsisten, ya, dengan janjinya,
orang yang menepati komitmennya, ya, misalkan seorang ustadz, ya komitmennya apa sih? Ya ngajar istiqomah. Itu namanya waman aufa bi ahdihi minallah. Fastabshiru, maka bersenanglah itu. Ai ifrahu, bersenanglah. Wa arbahu, dan akan memperoleh keuntungan. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Bibai'ikum, dengan baiatmu, alladzi bai'atum, yang telah kamu ya janji bihi dengannya. Ya. Ini orang yang komitmen berjuang di jalan Allah. Ya. Dia dalam kondisi suka maupun duka tetap ya ikhlas berjuang di jalan Allah. Maka sebagaimana janji di dalam Al-Quran ini pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika, dan demikian itu ya, wal fauzul adim, yaitu kemenangan yang sangat besar. Jadi seorang santri akan termasuk fauzul adim, memperoleh kemenangan yang besar kalau dia komitmen dengan ilmunya, yaitu ngaji atau ngajar. Jadi tugas santri itu enggak lepas dari dua, ngaji atau ngajar. Kalau itu dipegang menjadi komitmennya sampai akhir hayat, maka apa yang disampaikan ayat Al-Quran ini ya pasti akan dirasakan, ya akan mendapatkan limpahan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tidak komitmen dengan janjinya, kan santri itu kan diamanain ilmu, kemudian disuruh menjaga ilmu, disuruh menyebarkan ilmu. Kalau dia komitmen, ya dia akan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah. Tapi kalau dia meninggalkan komitmen ini, ya, contoh ilmunya tidak diamalkan, menjaga sholat 5 waktu ya, sudah berat, keleleran. Ngamalan ilmu, ngajar santri sudah tidak kober, ngaji lagi sudah tidak kober. Ini namanya orang yang melepas komitmen. Kalau orang yang sudah melepas komitmen ini, ya kebalikannya, dia akan merasakan kerugian yang sangat besar. Wal khusranul mubin, dia akan memperoleh kerugian yang sangat besar. Tapi sebaliknya, seorang santri, seorang salik yang komitmen dengan ilmu, khidmah dengan ilmu, istiqomah, kalau nggak ngajar ya ngaji, maka dia termasuk orang yang wal fauzul adim, memperoleh kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Nggak ada santri yang istiqomah ngaji itu ya sampai keleleran tuh nggak ada itu. Karena janji Allah wal fauzul adim, pasti ada keberkahan, pasti ada sumber-sumber rezeki yang tak terduga. Ini janji Allah kalau seorang santri komitmen dengan ilmunya. Al-mu'id, yang disiapkan li arbabil inayah, bagi orang yang memiliki pertolongan. Jadi Allah sudah menyiapkan balasan bagi orang-orang yang memegang komitmen berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ya bisa memacu semangat kita untuk on the track, ya istiqomah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, ya, sekalipun kita hanya bisa ngajar alif ba ta, tapi kita ikhlas, kita lakukan secara tulus, dan ini semata-mata dakwah ya untuk menegakkan kalimat Allah, maka janji Allah ya pasti akan dirasakan, dan ini bagi santri sebuah kemenangan yang besar. Itu ada kemenangan yang besar ya bisa bermakna yaitu keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Jadi sukses di dunia, tetap menjadi ahli ilmi,
dan juga ahli ibadah di akhiratnya, ya, insya Allah termasuk min ahlil jannah dan min ahlil ma'rifah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan istiqomah, ya, senantiasa berjuang di jalannya. Amin ya rabbal alamin.